Sobat PB Jarum, dimanapun Anda berada, kita ketemu lagi tentunya di acara Ngulik Olimpik bareng saya, Yuni Kartika. Nah, kita hari ini akan membahas sesuatu yang spesial, yaitu di sektor tunggal putra. Dan seperti kita ketahui bahwa Indonesia mempunyai wakil dua tunggal putra di babak 16 besar, yaitu Anthony Sinisuka Ginting yang kemarin sudah memenangi pertandingan atas Kanta Tsuneyama dengan straight game, dan juga Jonathan Christie yang sayang sekali harus kalah dari Siuchi Tiongkok juga dengan straight game. Dan bintang tamu saya kali ini spesial, dia adalah legenda bulu tangkis Indonesia yang tentunya sudah tidak asing lagi, sudah bersama saya Haryanto Arbi. Haryanto Arbi, yes, apa kabar? Ya, kabar baik dong. Ya, tentunya kan Hari nonton ya Olimpiade Tokyo 2020 ini. Nah, melihat permainan Jojo sebelum kita ke Ginting ya, bagaimana pendapat Hari? Ya kalau lihat cara main Jojo kemarin ya, nggak seperti biasanya. Saya nggak tahu ada non teknis apa di sana. Cuma kemarin yang saya lihat satu defense-nya nggak seperti biasanya, nggak jalan. Terus cara mainnya juga serba nanggung gitu loh. Kalau ibaratnya ini Jojo mainnya itu kayak nggak berani capek gitu loh, nggak berani ngadu. Sedangkan biasanya tipe dia kan defend dulu, balik serang, atau buka dulu biar lawan bisa nyerang dulu gitu loh. Kalau ada kesempatan dia baru balik serang. Dan biasanya defense-nya juga nggak kayak kemarin gitu loh. Kalau kemarin gampang mati, terus mainnya juga kayak ngikutin polanya Suzuki ya. Ya memang sih kalau dari rekor pertemuan pun harusnya Jojo lebih unggul ya, tapi memang terkadang Olimpiade bisa terjadi hal-hal non teknis seperti yang Hari bilang. Kedepannya harapan Hari untuk Jojo? Ya ini buat pengalaman ya, 4 tahun ke depan kan Jojo masih ada kesempatan kalau dia bisa menjaga semua ya, cara hidupnya dia, latihannya dia, asal semua bisa dijaga dan terutama kan nggak cedera, itu saya rasa 4 tahun ke depan dari pengalaman ini bisa lebih baik lagi lah buat kedepannya buat Jojo. Iya, itu dia Sobat Jarum. Hari ya menitipkan pesan untuk Jojo supaya masih ada kesempatan untuk Olimpiade mendatang asal Jojo bisa menjaga stamina dan semuanya dengan baik, dan mudah-mudahan juga ini ya yang terutama adalah mental bertandingnya ya, mudah-mudahan juga semakin membaik gitu ya ya untuk Jonathan Christie. Ya kalau harus ngomongin Anthony Sinisuka Ginting, ini menarik nih. Kalau melihat permainan Ginting ini mirip dengan Hari ya, dia punya smash yang bagus juga net yang tipis. Sejauh ini penampilan Ginting bagaimana Har? Bagus ya penampilan Gintingnya. Sejauh ini sih bagus. Memang di Olimpiade ini kan banyak terjadi kejutan ya. Karena mungkin kalau dilihat kan lawannya selama ini ya sama itu aja gitu loh. Tapi kan mental di Olimpik ini kan benar-benar banyak hal-hal yang non tenis yang mungkin kita nggak tahu gitu loh di dalamnya kayak apa gitu. Contohnya kayak saya dulu ya, nggak apa-apa ya contohin ya. Saya dulu di Olimpiade 96 karena saking pengennya menang atau juara, jadinya kayak hal-hal kecil yang mungkin nggak kepikiran, kayak waktu itu saya ingatnya saya lagi unggul, buang bola salah sedikit itu jadi kayak jadi beban, kayak pikiran loh, kenapa ya salah, harusnya saya gini-gini. Nah di dalam lapangan bisa terjadi hal-hal kayak gitu. Tahu-tahu poin lawan sudah mepet di kita gitu loh. Kayak tekanan-tekanan kayak gitu yang mungkin banyak orang yang nonton tuh nggak tahu gitu loh. Di dalamnya kayak gejolaknya kayak apa kan mereka nggak tahu gitu loh. Iya. Dan seberapa berbedanya pertandingan biasa dengan Olimpiade Har? Ya karena Olimpiade kan kayak puncaknya kalau sekarang kan puncaknya prestasi di bulu tangkis ya. Dan itu juga 4 tahun sekali kan, nggak gampang gitu loh bisa ikut Olimpik gitu. Iya, jadi memang terkadang yang seperti Hari bilang ya, keinginan menang yang berlebihan ini juga harus dijaga ya Har. Betul banget. Mentalnya itu harusnya kayak pengen istilahnya konsentrasi terus gitu loh. Nggak terlalu ambisius untuk menang dan ada juga nggak mau kalahnya gitu. Nah itu memang kayaknya ngejaga
supaya stabil seperti itu di dalam lapangan ini nggak gampang ya. Contoh Kento Momota nih, unggulan pertama sudah kalah di babak penyisian. Jadi memang segala kemungkinan bisa terjadi di Olimpiade. Betul banget. Makanya kan semua itu ada kesempatan gitu loh. Tergantung mentalnya saat ini gitu loh. Dia bisa nggak nguasain keadaan, nguasain permainan dia, terus mental dia untuk yang stabil itu nggak gampang. Tapi ya itu semua jadi ada kesempatan. Kayak pemain Guatemala kan bisa masuk 8 besar. Iya benar. Ya memang ini ya terlepas dari drawing atau apapun itu, pokoknya mental yang terutama di Olimpiade, begitu ya menurut pendapat Hari ya Har? Iya betul. Ya Har, jadi level permainan ini seberapa pengaruhnya terhadap pertandingan Olimpiade ini? Ya kalau sekarang sih semua pemain kan hampir sama ya, levelnya yang 8 besar atau 16 besar kan sudah hampir sama lah ya kualitas permainannya gitu loh. Makanya kalau sampai lengah atau mentalnya kayak Kento udah nggak bisa terima beban tekanan ya bisa nggak keluar permainannya gitu. Iya betul sekali. Padahal kalau di turnamen biasa Kento Momota sangat sulit dikalahkan begitu ya Har. Oke, kita menilik lagi Anthony Sinisuka Ginting. Apa Har kira-kira kedepannya? Lawannya adalah Andres Antonsen dari Denmark yang kemarin sudah memenangi pertandingan menghadapi Toby Penty. Bagaimana Hari melihat pertandingan antara kedua pemain ini? Kalau lihat skornya sih Ginting masih unggul ya, skor keseluruhan 3-0. Anthony kan tipenya tipe Eropa biasa, selalu main save dulu, kalau ada kesempatan baru nyerang. Kalau kita lihat Ginting kan dengan eksplosifnya dia, serangan-serangan dia, kesempatannya sih saya rasa lebih gede Ginting ya kalau lihat permainannya sekarang gitu. Iya, Andres Antonsen ya tadi yang Hari katakan punya serangan yang juga baik dan posturnya juga tinggi gitu ya. Apa yang harus dilakukan Ginting untuk bisa memenangi pertandingan ini Har? Itu kembali lagi cara main Ginting ya. Jadi dia bisa mulai serangan dari depan, dari net dulu. Karena biasanya pemain Eropa itu kalau dapat bola-bola yang eksplosif kayak Ginting ini agak kesusahan sih kalau menurut saya. Ya, artinya dengan postur yang tinggi, bola Ginting yang menyerang ini rada susah mengendalikan atau melakukan defense begitu ya Har di lapangan. Iya, betul. Tapi kalau harus lihat lawannya makin hari kan makin tidak mudah. Artinya di babak awal Ginting ya relatif belum ketemu lawan yang sulit. Kemarin ya level permainannya cukup baik Kanta, tapi lawan Andres Antonsen ini tentunya berbeda. Kalau saya sih makanya saya berapa kali ngamatin Ginting malah babak-babak awal, tapi kalau sudah masuk babak 18 besar permainannya juga bisa menyesuaikan gitu loh, bisa lebih stabil dan lebih bagus sih kalau menurut saya. Makanya kalau saya amatin dia malah babak-babak awal yang sering tersandung gitu. Ya, jadi maksudnya gini ya, kalau biasanya dia sering kalah di babak awal ya, tapi kalau sudah melaju biasanya sudah dikalahin, gitu ya maksudnya. Iya betul. Oke. Melihat skema tunggal putra sekarang banyak unggulan yang sudah kalah begitu ya, berarti peluang Ginting di mata Hari seperti apa? Peluangnya besar sih menurut saya ya, karena sekarang kan lawan-lawannya ini yang di pool bawah ya, tempat Ginting ini lebih cocok sih cara mainnya dengan Ginting gitu loh. Ginting juga lebih banyak menangnya di pool bawah. Iya, betul sekali. Di pool bawah masih ada Chen Long yang akan berhadapan dengan Chou Tien-chen di babak 8 besar lainnya. Har, kalau seperti itu, apa hal yang harus dijaga oleh Anthony Ginting menghadapi Andres Antonsen? Ya jaga ini ya, mentalnya pokoknya jangan terlalu ambisi pengen menang gitu loh. Satu-satu aja, setiap poin konsentrasi, cari kesempatan untuk nyerang. Mungkin karena cara main Ginting kan dari netting ya, coba itu yang diterapkan gitu. Har, situasi di
sana lapangan di Musashino Forest Sport Plaza ini, kalau Hari lihat apakah secara lighting dan juga shuttlecock ini oke, atau justru Anda melihatnya berbeda? Oke sih, cuma ada apa? Mungkin ada angin sedikit ya. Ya, betul. Tapi kalau ngelihat ini sih apa? Lapangan shuttlecock, pola menyerang kayak Ginting sih lebih cocok ya, lebih pas di arena yang sekarang. Ya, lebih enak lah begitu ya Har buat pola menyerang bermain di Olimpiade seperti ini. Har, melihat line up dari 8 besar yang ada, kira-kira calon juara memang harusnya terbuka ya bagi Ginting ya. Tapi kira-kira apakah ada faktor misalnya grogi, misalnya tidak tenang, ini bisa mengurangi stamina Ginting? Bisa banget ini. Makanya mesti ini ya dijaga itu sama pelatihnya juga. Mungkin bisa dari awal mungkin kayak gitu terus disiapkan strateginya gitu loh, yang cocok lawan pemain ini apa gitu. Iya. Dan yang terpenting itu tadi Hari, kita sudah melihat beberapa pemain kalau sudah masuk ke lapangan mereka sudah grogi, sudah tegang, itu sepertinya diomongi apa aja. Iya, betul. Sulit ya Har. Kenapa sulit itu Har? Kenapa tidak bisa membalikan permainan seperti biasanya? Kalau kayak Olimpiade di Atlanta yang saya alamin kayak gitu. Jadi setelah kita buang berapa poin itu, terus tekanannya itu rasanya aduh kok susah amat ya, bola-bolanya jadi lawan itu, jadi kita mikirnya malah jadi wah susah banget ya bola-bola lawannya gitu. Kok mojok-mojok gitu. Nggak seperti kayak mungkin kan pertandingan lain kan kita bisa ngatasi mental itu gitu loh. Yeah. Bisa ngerubah gitu loh. Kalau di Olimpik kok kesannya itu kayak udah ketekan kok jadinya susah keluar dari tekanan itu gitu. Iya, iya. Padahal kalau di pertandingan biasa bertemu lawan yang sama bisa gitu ya keluar dari tekanan. Tapi mungkin Olimpiade ini berbeda ya. Iya, benar-benar. Kita sudah melihat pemain top gitu, benar-benar mereka sangat sulit keluar dari tekanan sampai akhirnya harus kalah dengan itu tadi underperform ya. Artinya tidak bisa mengeluarkan permainan terbaik. Nah, ini yang mungkin harus bisa dijaga oleh Anthony Ginting juga ya. Tapi kalau lihat pace permainannya sih sudah cukup tenang dan sudah ya Har. Iya, betul. Kalau lihat mainnya kemarin lawan Jepang ya. Lawan Jepang juga sudah sih menurut saya. Ya. Normal lah. Normal gitu. Ya benar. Kita lihat tuh pemain Jepang sebenarnya ulet ya Har. Dia juga punya defense yang bagus. Tapi memang Ginting juga punya serangan-serangan yang luar biasa. Oke, harapan Haryanto Arbi untuk Anthony Sinisuka Ginting. Ya, harapannya tetap dapat emas ya. Waduh, luar biasa loh. Oh iya dong. Kalau lihat lihat 8 besarnya ini kan kesempatannya juga ada, kesempatannya besar untuk bisa dapat emas ya. Iya. Tinggal ya mesti satu-satu dulu lah. Memang nggak mudah semua apalagi di Olimpik ya. Tapi kalau harapannya sih ada tetap. Mudah-mudahan setelah Taufik Hidayat begitu ya Har ya. Ya, betul. Anthony Sinisuka Ginting juga bisa mendapatkan medali emas, tapi jangan jauh-jauh dulu gitu ya Har. Hadapi lawannya satu-satu dulu ya. Satu-satu betul. sambil merancang strategi yang pas untuk lawan-lawannya ya. Iya, dan memang Olimpiade ini kadang-kadang Har, nggak enaknya kalau lihat schedule mainnya tuh bisa kadang-kadang libur dulu sehari, ya kan? Besok baru main lagi, gitu kan? Kadang-kadang buat mental pemain tuh nggak enak ya, Har? Ya lagi pas-pasnya tuh break lagi gitu kan. Lah ya. Jadi nyiapin lagi gitu. Waktu nunggunya itu yang bikin tegang. Nah ya, nunggu sehari. Biasa kan kalau kita event normal nggak ada begitu ya, Har. Kita kan main terus sampai final. Ini sudah enak, sudah menang. Break dulu sehari, baru main lagi. Tapi itulah tantangan ya, tantangan perang mental ya Har, sebelum partai puncak. Oke, baik. Hari, terima kasih komentar-komentarnya. Sukses terus dengan Fly Power-nya Har. Ya, makasih. Dan sukses terus dengan karirnya. Dan kita tentu saja berdoa ya Har, biar Tunggal Putra juga bisa menciptakan suatu sejarah dengan meraih medali emas tentunya. Amin untuk Anthony Sinisuka Ginting dan juga untuk Indonesia tentunya. Thank you sekali lagi Har. Sama-sama, thank you.
Ya, Sobat PB Jarum, itu tadi perbincangan saya dengan Haryanto Arbi. Beliau mengupas tentang performance dari Tunggal Putra Indonesia. Harapan Haryanto Arbi adalah Antoni Sinisuka Ginting bisa bermain dengan terbaik dan mudah-mudahan bisa meraih medali emas untuk Indonesia. Sobat PB Jarum, jangan lupa like, subscribe, komen di YouTube-nya PB Jarum, dan tentunya kita akan berjumpa lagi di Ngulik Olimpik bersama saya Yuni Kartika dalam kesempatan yang akan datang. Bye-bye.